Bapak dan Ibu saudara sekalian, pada hari yang ke-6 kita belajar mengenai pengantar teologi reform. Tibalah saatnya kita membahas mengenai topik-topik atau tema-tema singkat. Pada pokok bahasan yang ke-9, tema-tema singkat teologi reform yang saya rumuskan dengan satu frase, teologi reform itu bukanlah teologi yang rumit, bukan teologi yang sukar maksud saya, tapi teologi yang sederhana dan teologi yang teguh, teologi yang tidak suka berubah-ubah dan tidak cenderung, tidak memiliki, tidak mudah berubah-ubah, tidak juga mudah dalam pengertian berganti-ganti. Maka itu saya menyebutnya teguh, yang sederhana dan teguh. Mudah dipahami karena tidak complicated. Mudah dipahami karena pekerjaan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai dengan tema penyataan dan kitab suci. Apa pendapat reform atau apa pandangan reform mengenai penyataan Allah dan kitab suci? Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan dan providensi. Ya, sehingga tidak seorang pun yang berdalil atau menjadi orang atau berdalil seperti ateis yang mengatakan there is no God, tidak ada Allah, karena kenyataannya ada penciptaan dan juga ada providensi Allah. Kalau kita mau memberikan tanggapan kepada orang ateis yang mengatakan tidak ada Allah, lalu kita akan bertanya kepada mereka, kalau begitu seluruh dunia ini ada karena apa? Mungkin mereka akan berkata teori evolusi. Tapi teori evolusi sudah tumbang, sudah hancur. Ya. Kalau toh kita bertanya, mereka akan tiba pada ketidakmampuan lagi bertanya, menjawab. Dunia ini ada karena apa? Oleh karena ada A. A ada karena apa? Karena B. B ada karena apa? C. C ada karena apa? Sampai Z. Oke, set ada karena apa? I don't know. Sama juga, saudara, kalau ditanya kepada orang ateis, kamu itu dari mana? Dari ayah ibu saya. Ayah ibumu dari mana? Dari ayah ibunya, ayah ibu saya. Dan seterusnya sampai tidak mampu menjawab dan bosan dan capek. Kenapa? Karena memang jawabannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa? Sudah ada penciptaan. Kalau ada dunia ini, ada ciptaan, maka kita bertanya demikian. Oke, kalau begitu, buktikan kepada saya bahwa tidak ada Allah. Kalau engkau berkata bahwa tidak ada Allah, please give me evidence bahwa there is no God, tidak ada Allah. Nah, karena itu penciptaan dan mereka tidak mungkin bisa menjawab, karena faktanya ada penciptaan. Lalu ada providensi Allah, ada pemeliharaan Allah. Sehingga sederhana saja bergurau. Jarak antara bumi dan bulan, jarak antara planet bumi dan matahari tetap bertahan sehingga tidak makin dekat, sehingga bumi tidak terbakar. Ini providensi Allah. Bukan berlangsung secara alamiah saja. Karena itu penciptaan dan providensi mengungkapkan bahwa memang ada Allah. Soal Allah yang mana, nanti kitab suci yang menjawab. Sekali lagi, penyataan Allah menyatakan ada Allah. Tetapi kitab suci menyatakan Allah yang mana? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat berdalil bahwa tidak ada Allah. Namun semua itu, kendati pun demikian, semuanya itu tidak cukup untuk mengenal pribadi dan karya Allah. Penyataan Allah, providensi Allah, tidak cukup untuk kita dapat mengenal Allah. Allah berkali-kali menyatakan dirinya, memeliharanya, menuangkan penyataan diri Allah dalam bentuk tulisan yang namanya kitab suci. Bapak Ibu, kitab suci terdiri dari 66 kitab, itu kanon, sudah mutlak, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu yang sangat ditekankan oleh Reform, dan ditulis melalui ilham atau inspirasi Roh Kudus, atau hasil pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita meyakini tidak ada kesalahan dalam teks asli
pada waktu Roh Kudus memakai para penulis kitab-kitab, dan mereka dalam kontrol Roh Kudus, dalam pengudusan Roh Kudus, dan dalam kontrol Roh Kudus, sehingga apa yang mereka tulis tidak satu titik pun keliru. Dan otoritasnya bukan karena pengakuan manusia bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab itu berotoritas. Bukan juga karena pengakuan gereja atau konsili-konsili gereja, konsili Nisia, konsili apapun, tidaklah menjadi alasan atau rujukan untuk menegaskan bahwa Alkitab adalah berotoritas. Tetapi Alkitab berotoritas karena satu, dia ditulis oleh Roh Kudus melalui para penulis, dan Alkitab adalah firman Allah. Itulah jawaban yang mendasar. Inti dan pusat kitab suci adalah Injil Yesus Kristus. Dan tidak ada kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran Allah, apa artinya? Tidak ada kebenaran tentang Allah. Dari kebenaran tentang pribadi Allah, tentang kehendak Allah, di luar Injil Yesus Kristus. Karena Injil Yesus Kristus pun mengungkapkan mengenai keselamatan. Tidak ada berita tentang keselamatan di luar Injil Yesus Kristus. Itulah yang begitu tegas dinyatakan oleh para reformator dan selanjutnya oleh para teolog reform. Maka itu di luar kitab suci tidak mungkin seorang dapat mengenal Allah. Di luar kitab suci tidak ada kebenaran yang memfasilitasi manusia untuk dapat mengenal Allah dan mengalami pengenalan bersama dengan Allah, mengalami Allah, dan bahkan mengalami keselamatan yang Allah karuniakan. Hanya di dalam dan melalui kitab suci. Bapak Ibu, yang kedua, tema yang kedua, tema perjanjian atau covenant theology. Perjanjian adalah hal yang demikian terkemuka dalam teologi reform, yang menjelaskan bahwa ini merupakan cara Allah, bagaimana Allah masuk dalam dunia ini, dalam sejarah ini, secara khusus membangun satu fellowship, membangun satu persekutuan dengan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa, apa terlebih waktu manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Allah membuat perjanjian kepada Adam dan Hawa. Jangan makan buah pohon di tengah-tengah taman. Pada waktu kau memakannya, pastilah kau mati. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian kerja, work of covenant, atau covenant of work. Ya, bukan work of covenant, tapi covenant of work. Ya, itulah perjanjian. Kenapa disebut perjanjian kerja? Karena nampak di sana Allah membuat satu ada tanggung jawab. Yaitu jangan makan, itu tanggung jawab. Tetapi kalau kamu tidak makan, kamu pasti hidup. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Nah, perjanjian kerja ini bukanlah dalam pengertian bahwa Allah dan manusia membuat perjanjian tersebut, melainkan Allah sepihak menggagas, mempunyai ide dan menggagas, merancang, mendahului, lalu menyampaikan kepada manusia, jangan makan buah pohon di tengah taman. Pada waktu kamu makannya, pastilah kau mati. Kalau kamu tidak makannya, kamu pasti hidup. Hidup yang dimasukkan di sini dan mati yang dimasukkan di sini bukan soal hidup bernafas dan bergerak, berpikir, bertindak, berkata, tapi hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, atau dimengerti pada umumnya orang sudah biasa mengetahui ini namanya hidup secara rohani. Bahwa ada hubungan antara pencipta dan ciptaan diikat oleh perjanjian ini. Tapi apabila perjanjian ini dilanggar, maka hubungan ini pun rusak. Nah, pada awalnya reform mengakui dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian kerja, sebagaimana yang saya katakan tadi, sebelum Adam dan Hawa berdosa, dan perjanjian anugerah setelah Adam dan Hawa berdosa. Itu dua perjanjian. Tapi kemudian kan sebagaimana yang saya sudah utarakan beberapa hari yang lalu, bahwa topik tentang teologi perjanjian dikaji oleh para teolog reform dan dibagi dalam sejumlah perjanjian.
Walaupun Calvin sendiri hanya menekankan only one covenant, yaitu God's covenant, God's grace covenant. Nah, selanjutnya, seluruh Alkitab dapat dengan mudah dipahami dengan kerangka teologi perjanjian. Bahwa dari mulanya, semua sampai pada akhirnya, Alkitab dilihat dalam satu tema besar, yakni covenant, perjanjian Allah. Di mana Allah yang memulai semuanya, Allah yang melakukan semuanya, Allah juga yang menggenapi semuanya. Dari sinilah muncul yang namanya monergis, monoenergi, satu energi. Hanya Allah, oleh Allah, untuk Allah. Termasuk keselamatan manusia pun adalah monergis. Dengan demikian, teologi perjanjian sama dengan teologi anugerah. Semuanya semata-mata anugerah Allah. Dan sama pula dengan teologi kedaulatan Allah. Bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Dan tidak ada, dan Dia adalah independen. Dia tidak pernah dipengaruhi. Dia tidak pernah disebabkan. Dia tidak pernah ditarik. Dia tidak pernah diwajibkan. Karena memang Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang independen. Allah yang mandiri. Karena Allah yang tidak menyebabkan, maka Dia menyebabkan segala sesuatu. Dan Dia sumber segala sesuatu. Inilah yang sangat ditekankan oleh teologi reform. Theology of the covenant. Lanjut, yang ketiga. Allah. Apa pandangan reform tentang Allah? Ya, saya hanya menyampaikan secara singkat saja. Allah ada karena Ia ada. Apa artinya? The existence of God, keberadaan Allah itu tidak ada dari luar, tetapi dari Allah sendiri. Dan kita ingat sebagaimana Musa menyatakan tulisan dari Allah bahwa aku ada yang aku ada. Adanya aku karena aku ada, tidak diadakan, tidak diciptakan, dan tidak berasal dari manapun. Aku ada yang aku ada. Eksistensi Allah, keberadaannya dari Allah sendiri, yang tidak berasal dan tidak berada dari sesuatu di luar dirinya. Ia adalah asal muasal segala sesuatu. Ia adalah kekal, tidak terbatas, tidak dapat diubahkan. Maka dikenal bahwa Dia adalah omnipotent, omniscience, and omnipresent. Dia maha kuasa, Dia maha hadir, dan Dia maha tahu. Disinilah mengungkapkan tentang kedaulatan Allah. Allah berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Bapak Ibu, teologi reform mengakui konsili Nicea, mengikuti, maksudnya according to Nicea Concili dan Chalcedon, bahwa reform percaya Allah adalah satu hakikat, tapi tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Bapa adalah anak, ya Bapa adalah Allah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa tidak sama dengan Anak, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa, Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Masing-masing mereka adalah unik dari masing-masingnya. Dan tidak ada pertukaran. Ini penting untuk mencermati penyimpangan-penyimpangan doktrin Trinitas pada masa kini. Anak diperanakkan dalam kekekalan oleh Bapa, dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Nah, tolong perhatikan kata diperanakan, jangan langsung mikir mama papa. Ini berlangsung dalam kekekalan. Banyak orang salah paham mengenai Tritunggal karena berpikir bahwa Allah Anak, yaitu Yesus Kristus itu adalah level kedua dari Allah Tritunggal, atau Dia bahkan sampai ada yang mengatakan Dia bukan Allah karena Dia lahir dari Allah. Jadi sama dengan manusia, diciptakan oleh Allah, hanya Dia lahir dari Allah. Merendahkan Yesus karena istilah keluar atau diperanakan. Nah, kata diperanakan ini harus dipahami bukan diperanakan secara daging. Bukan hanya menggunakan istilah mengungkapkan hubungan khususnya, hubungan khusus antara anak Allah dan Allah Bapa, maka digunakan kata diperanakan. Tetapi tidak dalam pengertian secara jasmani sebagaimana manusia, ayah, ibu, dan melahirkan seorang anak. Bukan dalam pengertian. Hanya bahasa. Lagi pula berlangsungnya dalam kekekalan. Dan demikian pula Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan Allah Anak.
kata keluar ini, ya, keluar ini bukan berarti emanasi atau titisan atau satu bagian dari Bapa, satu bagian dari Roh Kudus dari Tuhan Yesus yang terpecah menjadi Roh Kudus. Bukan begitu. Tidak ada bahasa yang tepat untuk menerangkan apa yang terjadi dalam kekekalan. Namun kita paham, ya, kita paham dan kita aminkan. Bukan dalam pengertian subordinasi, bahwa Roh Kudus terendah, nomor 2 adalah Tuhan Yesus, dan nomor 1 adalah Allah Bapa. Tidak dalam pengertian subordinasi. Yang keempat, topik atau tema penetapan Allah, predestinasi Allah, dan providensi. Bapak Ibu, Allah dalam kekekalan oleh kebebasan dan kebijaksanaannya yang sempurna. Ini kita harus memahami Allah, mengenal Allah dengan kata kebebasan Allah, kebijaksanaan Allah yang sempurna. Ya. Dan demi tujuannya yang mulia. Demi tujuan yang mulia. Ia menetapkan sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak menetapkan semua yang ada di dunia ini berkali-kali, tapi sekali pada kekekalan, pada masa kekekalan, dia menetapkan segala sesuatu yang kemudian ada. Ya, dia ciptakan, dan tidak ada yang ada di dunia tanpa atau di luar penetapan Allah. Allah tidak pernah kaget. Loh, kok ada? Loh, kok ada setan? Loh, kok ada monyet? Loh, kok ada Stefri? Loh, kok ada Indonesia? Kok ada Malaysia? Semuanya itu dalam penetapan Allah yang ajaib, yang bijaksana, bebas, dan sempurna. Termasuk dosa. Semuanya dalam penetapan Allah, tetapi Allah tidaklah dipahami sebagai pencipta dosa dan pelaku dosa. Dia juga tidak hanya mau tahu begini, dia juga tidak hanya tahu bahwa akan ada dosa nanti. Tidak. Tetapi dia memang mengizinkan dosa ada dalam dunia oleh karena dia mempunyai planning yang sempurna untuk kemuliaannya. Kita tidak paham why, kita tidak paham. Tapi jangan lupa, ini tujuannya bukan tujuan kita. Yaitu tujuannya yang mulia. I don't know. Tetapi setelah saya belajar dan saya tahu, saya tidak perlu tahu. I don't need know, but I believe. Bahwa semua yang dia rancang untuk tujuannya yang mulia. Bapak Ibu, orang boleh protes. Allah itu kejam. Allah itu seenaknya saja. Siapa kita yang mau berkata Allah itu kejam? Ya. Siapa saya yang bisa berkata Allah itu seenaknya saja? Siapa kita ya yang berani berkata dengan demikian, tidak tahu malu dan tidak rasa takut dan tidak tahu diri? Kita memprotes Allah hanya karena kekerdilan dan keterbatasan pikiran kita untuk menjangkau Allah yang adalah tujuannya yang mulia, bukan tujuan kita. Nah, dalam kedaulatannya dan demi kesucian dan kemuliaannya, ia memilih sebagian orang, sebagian manusia, dan sebagian malaikat untuk kehidupan kekal, dan sisanya untuk kebinasan kekal. Why? I don't know. Tetapi itu yang sesungguhnya. Ya, kita tidak punya hak protes kecuali kita kurang ajar atau tidak tahu. Tapi kalau sudah diberitahu dan tidak mau tahu, itu sudah kurang ajar. Kenapa? Tidak kenal Allah, memang pasti protes. Tapi kalau mengenal Allah, pasti hanya ada pengaguman. Bahkan mungkin dulunya akan berkata, I don't know. But now, I indeed know now. Saya sungguh tahu sekarang. Ya, Bapak Ibu, inilah yang ketiga mengenai providensi. Allah adalah penyebab utama segala sesuatu. Tanpa berubah dan tidak mungkin salah. Ini prinsip reform yang ditekankan. Allah adalah tidak dapat berubah dan tidak berubah dan tidak mungkin salah. Tidak ada sesuatu satupun yang terjadi tanpa kehendak dan tanpa izinnya. Termasuk dosa yang bersumber dari manusia, baca dengar baik-baik. Termasuk dosa yang bersumber dari hati manusia dan kemudian menghukum manusia supaya manusia bertobat dan menjadi rendah hati. Mengapa Allah membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Bukan membiarkan. Ya, karena Allah sudah berfirman, jangan makan.
Allah tidak membiarkan. Allah melarang jangan makan buah pohon di tengah taman. Allah pun melarang kita melakukan dosa ini dan itu. Tetapi Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Allah memberikan firman-Nya dan Allah memberikan roh-Nya. Sehingga firman dan roh itulah yang memungkinkan kita bisa menerima firman Allah, menerima dan mengakui dan tidak melanggar. Itu pun karena God's grace, karena anugerah Allah. Di luar anugerah Allah tidaklah mungkin. Manusia yang tidak percaya atau jahat, lalu bagaimana? Allah membutakan dan mengeraskan hati mereka. Bagaimana orang yang jahat? Ya, sudah ditegur. Bahkan mungkin anggota gereja yang berkali-kali mendengar firman Allah, tetapi tidak pernah berhenti berbuat jahat. Allah membutakan mata mereka, mata rohani mereka, sehingga mereka tidak melihat Allah secara rohani. Bahkan Allah mengeraskan hati mereka seperti Firaun. Bacalah dalam kitab Kejadian, Allah mengeraskan hati Firaun. Masih ingat waktu Firaun mengejar Israel, setelah Firaun dipukul oleh Tula berkali-kali, melalui Musa, Harun, dan sampai kemudian Firaun menyerah. Oke, kalian pergi saja. Tapi kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena yang pada dasarnya Firaun itu unbeliever dan jahat. Ya, sama juga dengan Yudas. Pada dasarnya Yudas itu jahat. Maka dipakai Tuhan untuk menjual Tuhan Yesus. Bukan Tuhan membuat Yudas menjadi jahat. Baru Yudas menjual Tuhan Yesus. Pada dasarnya, pada hakikatnya Yudas itu jahat. Dan Tuhan menggunakan orang jahat ini untuk menggenapkan salah satu sisi dari perjalanan Tuhan Yesus Kristus menuju ke salib. Ke salib. Itulah. Dan memang orang-orang yang sampai mati tidak percaya Tuhan Yesus oleh karena mereka tidak beroleh kasih karunia. Dan oleh karena mereka, mata rohani mereka tertutup. Dan oleh karena memang hati mereka dikeraskan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Ini anugerah yang luar biasa. Ya, jangan diremehkan anugerah Allah yang luar biasa. Tidak patut diremehkan. Kenapa? Kalau lihat orang berdosa, yang kemudian sampai matinya dalam keadaan berdosa. Tidak percaya Tuhan dan binasa masuk dalam api neraka. Dan kenapa? Karena mata rohani mereka tidak dibukakan. Ya, hati mereka dikeraskan juga. Kenapa? Karena mereka tidak beroleh kasih karunia. Why? I don't know. Itu hak prerogatif Allah. Itu hak Allah. Jangan kita mengatur Allah. Itu yang terjadi. Kecuali kita mungkin mau membela Allah dan seolah-olah mau membela Allah. Allah enggak begitulah. Allah itu kudus. Allah enggak jahat. Lalu kita mau membuat Allah itu enggak. Dia itu mau memilih semuanya. Ya, semua dipilih Tuhan untuk selamat. Tidak seorang pun tidak. Karena Allah itu adil. Maka semua manusia dipilihnya. Karena Allah itu adil. Sebenarnya pendapat seperti ini merendahkan Allah. Kenapa? Seolah-olah kontras. Allah memilih semuanya. Kenyataannya ada sorga, ada neraka. Ya, tanya, sorga itu dari mana? Neraka dari mana? Neraka bukan dari setan. Sorga bukan dari Tuhan. Kedua-duanya diadakan oleh Allah. Maka kalau bilang, Allah memanggil semuanya. Tidak ada kata pemilihan. Tetapi dalam Alkitab, kata yang menonjol dalam Alkitab adalah election. Allah memilih umatnya. Umat pilihan. Umat pilihan. Berarti ada yang tidak dipilih. Kenapa? Karena mereka tidak beroleh kasih karunia. Mengapa? Mereka dibutakan mata rohani mereka. Mengapa? Karena Tuhan mengeraskan hati mereka. Nah, inilah satu doktrin yang bagi saya lebih pada pemulihan Allah daripada menyenangkan hati manusia. Doktrin yang berikut, tema yang berikut, manusia, dosa, dan akibatnya. Ini kan tema-tema singkat ya. Supaya Bapak Ibu mendapat gambaran menyeluruh, introduction tentang topik-topik atau tema-tema teologi reform. Nah, manusia, dosa, dan akibatnya. Manusia diciptakan oleh Allah segambar dengan dirinya. Dengan tujuan apa? Mengapa segambar dengan Allah? Ya, untuk apa? Supaya bisa menjadi teman Allah. Teman sekutunya Allah. Teman dialognya Allah. Teman bersekutunya Allah dan manusia. Allah tidak bersekutu dengan binatang. Allah tidak bersekutu dengan pohon-pohon. Tapi Allah bersekutu dengan manusia ciptaannya yang segambar dengan dia. Lalu juga selain Allah
memang menciptakan manusia segambar dengan Allah, tapi juga Allah menugaskan. Mengapa Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya? Karena memang Allah mau tugaskan dia sebagai wakil, sebagai representatif Allah di hadapan, di seluruh dunia ini, di seluruh penciptaan dunia, di seluruh kepada semua ciptaan. Allah menyatakan manusia, Allah menciptakan manusia dan menyatakan manusia sebagai representatif Allah. Atau dalam bahasa saya, manusia adalah Allah terhadap semua ciptaan Allah yang lain, kecuali sama manusia. Bapak Ibu, perjanjian Allah kepada manusia dilanggar oleh manusia. Ya, manusia pertama. Sehingga semua manusia terhisap dalam dosa manusia pertama. Roma 5 ayat 12. Karena Adam, manusia pertama berdosa, maka semua manusia juga akhirnya menjadi berdosa. Dan dosa manusia ini membuat manusia rusak total. Rusak total artinya tidak berdaya sama sekali. Inability. Ya, tidak berdaya sama sekali. Dalam hal apa? Bukan dalam hal berpikir. Dalam hal apa? Bukan dalam hal bekerja. Dalam hal urusan hubungannya dengan Tuhan. Manusia tidak berdaya lagi berpikir mencari Tuhan. Ya, manusia tidak punya hasrat mencari Tuhan. Manusia tidak punya gairah atau mempunyai pemikiran sedikit pun untuk Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu namanya rusak total dan tidak mampu. Tidak mampu mencari Allah. Tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena memang manusia rusak secara total. Memang masih bisa berpikir, masih bisa menghitung 2 tambah 2, 4. Ya, masih bisa menghitung, masih bisa membuat kali-kalian. Masih bisa membangun menara besar. Masih bisa membuat pesawat terbang. Pesawat terbang. Masih bisa membuat rumah-rumah yang hebat-hebat. Tetapi di hadapan Allah, manusia adalah rusak. Kenapa? Tidak mampu lagi berhubungan dengan Allah, tidak layak lagi berhubungan dengan Allah, dan tidak mungkin lagi memiliki hubungan itu serta menikmati hubungan itu, dan Allah pun tidak mungkin lagi kecuali ada jalan lain yang kemudian Allah berikan. Kenapa? Allah kudus, Allah suci, Allah mulia, Allah benar, manusia kotor, najis dan berdosa dan tidak mungkin menyatu lagi. Dan manusia pun tidak mungkin lagi dipakai oleh Allah. Ya, sebagai representatif Allah dalam dunia. Tidak mungkin lagi. Kecuali Allah mau memperbaiki dulu. Bapak Ibu yang selanjutnya. Kerusakan asal inilah yang membuat manusia tidak mau dan tidak mampu mencari Allah. Berbuat baik, mencondongkan hatinya kepada kejahatan di mata Allah. Itulah semuanya. Manusia rusak total dan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat baik. Setiap dosa, baik dosa asal maupun dosa perbuatan, actual sin, menyebabkan manusia berada di bawah kemarahan Allah atau murka Allah, dan manusia berada dalam tuntutan kutuk hukuman. Ya, dan hukuman ini hukuman yang sangat serius, hukuman kekal, yang sesungguhnya tidak dapat ditanggung oleh manusia. Manusia tidak mampu menanggung hukuman Allah. Dan maka itu Allah, anak Allah, hanya anak Allah yang mampu menanggung hukuman Allah. Ini kengerian yang luar biasa. Hanya anak Allah yang mampu menanggung hukuman Allah. Sejahat-jahatnya manusia. Dan kemudian berkata, saya siap menanggung dosa, menanggung akibat dosa. Sesungguhnya tak seorang pun mampu menanggung hukuman Allah, murka Allah. Atas penderitaan jiwa yang dia alami, baik dalam bumi ini, baik selama di bumi ini, maupun dalam kematian kekal, selama-lamanya dalam api neraka. Yang keenam, kehendak bebas manusia. Beberapa waktu yang lalu ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, apakah Reform mempunyai pandangan tentang kehendak bebas manusia? Saya menyatakan ada. Nah, Allah menciptakan manusia segambar dengannya, karena itu manusia memiliki kehendak bebas. Ya, dan dalam ketidakberdosaan, sebelum jatuh dalam dosa, manusia memiliki kebebasan, kemampuan untuk melakukan yang bebas berkenan di mata Allah. Sebelum kejadian 3, kejadian 1 dan kejadian 2, manusia diciptakan sempurna, walaupun bukan Allah, tentu bukan Allah, tapi sempurna, dan dia dalam kondisi bebas, freedom. Tetapi kebebasannya tersebut adalah kebebasan
untuk hidup berkenan kepada Allah. Namun, karena kehendak manusia adalah kehendak ciptaan, bukan pencipta, dan dapat berubah-ubah, manusia dapat berubah-ubah, Allah tak berubah-ubah. Hal inilah memungkinkan manusia jatuh dalam dosa, karena memang manusia berubah-ubah. Selanjutnya, dalam keberdosaannya, setelah jatuh dalam dosa, pasal 3 Kejadian, manusia tidak memiliki kebebasan dan kemampuan untuk melakukan yang berkenan kepada Allah, kecuali kebebasan untuk melayani dosa dan setan. Itulah yang namanya freedom, kebebasan, free will, kehendak bebas manusianya dalam pandangan reform seperti ini. Namun juga, oleh anugerah Allah, orang berdosa yang percaya dan bertobat kembali memiliki kebebasan dan kemampuan melakukan semua yang berkenan kepada Allah. Dipulihkan. Jadi kehendak bebas orang percaya sudah dipulihkan. Dia bebas dalam kontrol Roh Kudus dan firman Allah, bebas memuliakan Allah, bebas melakukan hidup dan melakukan kehendak Allah. Itulah topik tentang kehendak bebas manusia. Yang ketujuh, Kristus. Bapak Ibu, Kristus adalah Allah yang kekal, anak Allah yang tunggal, ditentukan sebagai pengantara satu-satunya Allah dan manusia. Bahwa Kristus tidak datang ke dalam dunia bukan oleh karena manusia berdosa yang mendesak Tuhan harus datang di dunia, tetapi memang oleh kehendak Allah, dalam penetapan Allah, memang Yesus Kristus mesti datang ke dalam dunia. Mesti datang ke dalam dunia. Dan kedatangannya tidak disebabkan oleh karena manusia berdosa, tetapi oleh karena keputusan Allah Tritunggal dan kehendak bebas dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kenapa? Dia ditentukan menjadi pengantara dan dia pun sadar hal itu serta sangat berhasrat untuk menjadi mediator, one and only human being antara manusia dan Allah. Karena itu dia adalah imam besar, dia nabi, dan dia raja yang final. Tidak ada imam, nabi, raja selain dia. Yang nabi, raja yang diangkat yang final. Banyak imam-imam tetapi bukan imam sebagai pengantara keselamatan. Banyak nabi juga tetapi dia nabi final. Nabi, dia imam yang tidak hanya membawa kurban sekali untuk selama-lamanya, membawa kurban darah binatang ke bait Allah setiap tahun, tetapi dia adalah imam yang menjadi representatif, yang membawa dirinya, darahnya sekali untuk selama-lamanya, dan juga dia menjadi pendoa syafaat selama-lamanya, serta dia menjadi nabi yang final karena dia tidak hanya bernubuat, tetapi nubuatnya dia sendiri yang genapi dan nubuatnya tentang dirinya. Nah, dia juga raja yang kekal, kekuasaannya sebagai raja tidak tergantung pada lokasi, tempat dan waktu, tetapi raja yang kekal. Ya, pemerintahannya bersifat rohani, pemerintahannya bersifat kekal, yaitu prinsip-prinsip kerajaan Allah melalui dan di dalam sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Bapak Ibu, inilah dia sebagai representatif tapi juga sebagai pengantara, nabi, imam, raja, dan dia satu-satunya juru selamat dan hakim yang kekal atas dunia ini. Inilah pandangan reform yang tegas mengenai Kristus. Selanjutnya, dalam waktu yang ditentukan oleh Allah, ia menjadi manusia. Dengan sifat-sifat dan kelemahan manusia, hanya tidak berdosa. Yang dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Maria, maka disinilah mengapa harus pakai rahim Maria? Ya karena dia menjadi manusia. Mengapa harus kandung Roh Kudus? Karena dia Allah. Inilah perpaduan antara bahwa Yesus adalah memiliki natur ilahi, tapi juga Yesus memiliki natur insani. Untuk apa? Untuk apa? Untuk penebusan. Bahwa dia menebus manusia, maka dia harus menjadi manusia. Tapi karena dia harus Allah, maka dia tetap adalah Allah. Dia tetap Allah pada waktu dia menjadi manusia, bukan berarti dia menjadi tidak Allah lagi. Pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Ya, karena ini hukum atonement, hukum penebusan. Bapak Ibu, penebusan dikerjakannya dengan sempurna sejak kelahirannya. Janganlah melihat bahwa penebusan Tuhan Yesus hanya dimulai pada salib.
Tetapi sejak kelahirannya, penderitaannya, kematiannya di kayu salib, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya, kedatangannya kembali. Ini satu mata rantai yang utuh mengenai karya penebusan Kristus. From the beginning until the end. Dan inilah sempurna. Karya Tuhan itu sempurna. Dan karena itu dia memberikan keselamatan pada kita adalah keselamatan yang sempurna. Yang kita harus hargai dengan syukur dan hidup yang patut di hadapan Tuhan. Karya penebusan Kristus efektif dialami oleh orang berdosa yang dipilih oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan, dan orang tersebut pasti percaya. Hal ini kita akan bahas pada topik salvation atau keselamatan. Kita lanjut. Keselamatan. Yang menentukan dalam pandangan reform ada sejumlah butir. Minimal 5 hal. 5 kalimat, 5 pernyataan. Paradigma atau sistem soteriologis kaum reform. Yang pertama, yang menentukan siapa yang diselamatkan dari dosa dan akibatnya bukanlah keputusan manusia, tetapi kedaulatan anugerah Allah. Walaupun tentu manusia seolah-olah memutuskan, yes, I believe, saya memutuskan Tuhan, aku percaya. Tapi jangan khawatir, jangan lupa, keputusan manusia itu ada dalam anugerah Allah. Ada dalam bingkai keputusan Allah. Nah, harus melihat Allah lah yang memulai sebelum manusia berkata, yes, I follow Jesus now. Before, sebelum berkata, follow Jesus, I believe in Jesus, sebelum berkata demikian, Allah lah yang mendahului, memberikan pencerahan, menyadarkan, menginsafkan, membukakan keadaan semua, menyingkapkan dan sebagainya. Barulah terjadi satu kesadaran penuh sehingga dia berkata, yes, I believe in Jesus Christ. Yes, Lord, forgive me, I am sinner. Itulah yang kita perlu pahami. Nah, yang kedua, penerapan keselamatan kepada umat manusia berakar pada ketetapan Allah yang kekal. Wow. Sesuai dengan pilihannya untuk kehidupan kekal. Bukan didasarkan pada jasa manusia, usaha manusia, perjuangan manusia apapun. Melainkan semata-mata, solely, keluar dari kesukaan yang baik dari Allah. Keselamatan itu keluar dari kesukaan. Tidak ada sebab di luar dirinya yang olehnya saya terpilih, saya dipilih, dan saya diselamatkan. Semuanya semata-mata keluar dari dalam dirinya yang sempurna, kebijaksanaannya, kesempurnaan, kebijaksanaan, kesempurnaan, kedaulatannya yang sempurna. Nah, yang ketiga, walaupun semua yang mendengar Injil adalah diundang untuk menerima Yesus dan keselamatan, namun anugerah keselamatan adalah tidak bersifat universal, tetapi partikular, yaitu spesial, khusus, yaitu hanya untuk umat pilihan Allah saja. Sebagaimana yang dituangkan, those who have been chosen by Him, by God, in Christ Jesus to salvation. Hanyalah mereka yang dipilih olehnya, dipilih in Christ, lalu percaya dalam Kristus, dan beroleh keselamatan. Lanjut, anugerah keselamatan Allah adalah efektif dan tidak dapat gagal. Efektif itu apa yang Allah kerjakan di kayu salib untuk saya, untuk saudara, untuk orang-orang pilihannya, itu pasti berhasil, pasti mencapai maksud. Orang-orang berdosa yang dipilih Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itu diterapkan pada orang berdosa itu pasti berhasil dan tidak mungkin hilang lagi. Unlosable, tidak mungkin hilang lagi. Bapak Ibu, walaupun penerapan keselamatan kepada umat Allah meliputi aspek-aspek kelahiran baru, iman, pertobatan, pembenaran oleh iman, namun harus dipahami bahwa semuanya ini merupakan aplikasi daripada Roh Kudus. Ya, aplikasi daripada Roh Kudus. Dan ini semua dilihat secara simultan berlangsung. Tidak ada sebenarnya Roh Kudus tidak bekerja ini dulu, and then itu.
Roh Kudus tidak bekerja dengan cara-cara demikian. Namun kita dapat memahaminya dengan cara demikian untuk mempermudah seperti urutan kronologis. Ya, seperti tadi. Harus ada panggilan Injil dulu. Kemudian panggilan Roh Kudus. Ya, internal calling, external calling first, and then internal calling. Lalu ada terjadi regeneration. Ada pekerjaan Roh Kudus memberikan pencerahan dan iluminasi sehingga orang sadar dan terjadi kelahiran kembali. Setelah lahir kembali, terbit pencerahan, dia berkata, I believe, saya percaya dan bertobat. Setelah percaya bertobat, dia dibenarkan. Dia dibenarkan, dia dikuduskan. Dia dikuduskan, dia dipertahankan. Nah, ini kita memahami berdasarkan kronologi berpikir manusia supaya mudah dijelaskan. Tapi sebenarnya keselamatan itu terjadi secara simultan pada saat yang sama juga. When you believe at the same time, you are saved and you are justified and you are sanctified dan seterusnya. Itu secara bersama karena pekerjaan Roh Kudus tidak dalam pengertian kronologis, melainkan pekerjaan Roh Kudus itu Allah Roh Kudus itu sungguh-sungguh misteri dan tidak dapat dikenal berdasarkan urutan waktu, melainkan terjadi seketika itu juga pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, yang ke-9, TULIP. TULIP ini singkatan atau akronim. Ya, akronim dari sejumlah kata in English. Yang pertama T atau T, total depravity. Yang kedua unconditional election. Yang ketiga limited atonement. Yang keempat irresistible grace. Dan terakhir perseverance of the saints. Nah, TULIP ini merupakan satu rumusan reform tentang sistem keselamatan atau tentang keselamatan yang dipahami dalam sistem bahwa semuanya dimulai dari ketidakberdayaan manusia, total depravity. Manusia berdosa, rusak, tidak berdaya, tidak mampu, maka itu perlu anugerah. Total depravity sangat ditekankan oleh Agustinus, kemudian mempengaruhi Luther dan juga John Calvin. Total depravity ini menuntut mutlak anugerah Allah. Karena manusia tidak berdaya, maka hanya oleh karena anugerah yang memberdayakan manusia. Tapi juga pada waktu manusia tidak berdaya, Allah memilih manusia yang tidak berdaya, dipilih oleh Allah. Karena itu dikenal dengan sebutan unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Kenapa? Dipilih tanpa disebabkan oleh yang dipilih. Allah memilih manusia berdosa, dan dari antara manusia berdosa, tidak seorang pun yang menyebabkan Allah tertarik. Allah iba, Allah mau, Allah suka. Tidak. Tetapi oleh kebijaksanaannya dan demi kemuliaannya, Allah memilih orang berdosa tanpa syarat. Allah tidak diharuskan memilih saya. Allah tidak diharuskan memilih saudara. Tapi hanya karena kedaulatannya dan kebijaksanaannya. Saudara kesama saudara saya adalah hasil kebijaksanaan Allah. Dan kedaulatan Allah yang sempurna. Dan demi kemuliaannya yang sempurna. Dan orang yang dipilih tanpa syarat ditebusnya. Dan tidak semua orang karena limited atonement. Hanya orang-orang yang dipilihnya. Dan hanya mereka lah yang ditebus oleh Kristus. Ya. Sebagaimana Tuhan berkata, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita tahu bersama dalam kitab-kitab Injil, penulis Injil berkali-kali membicarakan mengenai domba kambing. Domba kambing. Kambing menjelaskan orang yang tidak percaya. Sedangkan domba menjelaskan orang yang percaya. Dan Kristus tidak mati untuk kambing. Tapi Kristus mati untuk domba, yaitu untuk orang pilihan. Orang pilihan ini dan hanya domba. Ini namanya limited atonement. Sebab memang banyak orang yang protes ini. Bagaimana mungkin Allah pilih kasih hanya sebagian yang selamat? Kalau kita mempertahankan, tolong hapus neraka. Ya, tolong hapus, jangan ada neraka dalam Alkitab. Karena, saya pun tidak tahu, tapi saya percaya. Ya Bapak Bu, limited atonement adalah kemutlakan Allah. Karena ini rancangan Allah, kemauan Allah, kehendak Allah, pekerjaan Allah. Kita tidak punya hak
Bukan berarti kita mesin. Bukan berarti kita robot. Tidak. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas. Sebelum berdosa, kita bebas berkenan kepada Allah. Tapi setelah berdosa, kita tetap bebas berkenan pada setan, pada dosa. Nah, karena itu kita tidak punya hak protes. Bahkan jangan memprotes, hak berpikir sesuatu yang kurang tentang Allah. Karena keterbatasan kita, lalu kita kemudian mengurangi Allah. Karena keterbatasan kita, maka kita kemudian merendahkan Allah. Seolah-olah kita membela dia. Allahmu itu loh, Allah pikiranmu itu Allah yang sadis. Allah pikiran itu Allah yang kejam. Allah kami Allah penuh kasih. Karena dia penuh kasih, dia mau menyelamatkan semua orang. Dan dia tidak memilih sebagian saya. Dia mau menyelamatkan semua orang. Bagi saya, untuk alasan kedua ini, lebih merendahkan Allah. Kenapa? Bertentangan dengan sejumlah data Alkitab. Kenyataannya kalau begitu, untuk apa ada neraka? Kenyataannya kalau begitu, manusia kalau begitu, kalau Allah menghendaki semua manusia selamat, jangan ada dipilih dan tidak dipilih, kenyataannya banyak orang mati sedang dalam keadaan tidak percaya. Bahkan sedang dalam keadaan berdosa, lalu dia mati. Dan kemudian pasti dia masuk neraka. Lalu mengapa mereka sudah dikehendaki oleh Kristus untuk selamat? Kenyataannya mereka tidak selamat. Itu berarti melemahkan dan merendahkan Kristus yang tidak mampu menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan orang-orang yang dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak, semua orang selamat. Lalu kenyataannya ada neraka. Kenyataannya banyak orang berdosa tanpa percaya Tuhan Yesus. Ateis bahkan. Lalu kita berkata, berarti Allah gagal membuat mereka selamat. Nah, maka itu kita kembali pada tulisan Reform ini, Limited Atonement, masih ada misteri yang tidak bisa kita kejar. Dan itu pun yang sering ditekankan oleh John Calvin. Jangan kita puaskan pikiran kita, mengejar jawaban sampai tuntas. Tetap di sini ada unsur misteri. Yang keempat, irresistible grace. Mereka yang ditebusnya oleh Kristus pasti dengan efektif menjadi orang percaya. Kenapa? Roh Kuduslah yang menerapkan stay free, believe in Jesus Christ. Pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat apa yang dikerjakan Tuhan di kayu salib. Pekerjaan itu diterapkan pada orang berdosa yang dipilih dan yang percaya sehingga dia tidak mungkin menolak Kristus. Ini namanya irresistible grace. Dan yang kelima, perseverance of the saint. Yang dipilih ditebusnya, yang lalu menjadi percaya dan karena Roh Kudus dan dibuat bertahan. Ya, dibuat bertahan sampai kita memang ada proses Tuhan menguduskan, meluruskan, ada proses Tuhan, baik proses pengudusan, proses pengikisan untuk kita makin serupa dengan Kristus. Namun Tuhan tidak membuang. Tuhan memelihara orang-orang kudus, orang-orang percaya sampai pada kesudahannya, yaitu consummation, yaitu keselamatan kekal secara sempurna. Nah, Bapak Bu, yang ke-10, iman. Iman adalah karunia Allah yang menyebabkan orang-orang pilihan dan percaya kepada keselamatan jiwa-jiwanya. Itulah yang membuat I believe. Iman itu membuat orang ya saya percaya saya orang pilihan Allah. Dan saya percaya pada waktu saya percaya Tuhan Yesus, jiwa saya sudah diselamatkan. Nah, ini merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya melalui firman Allah. Dan oleh pemberitaan dan sakramen. Oleh pemberitaan dan sakramen. Dan pemberitaan ini dan sakramen adalah alat bukan penyelamat. Sakramen tidak menyelamatkan, pemberitaan tidak menyelamatkan. Tetapi ada instrumen keselamatan. Bahwa melalui sakramen, melalui pemberitaan Injil. Injil inilah yang menyelamatkan. Jangan, sayangnya, ada gereja yang menganggap sakramen menyelamatkan. Ya, sesungguhnya instrumen penyelamatan. Penyelamatnya adalah Injil Yesus Kristus. Iman ini ya adalah anugerah Allah karena iman tumbuh dari firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan iman ini dapat bertumbuh, dapat dikuatkan dan dapat menjadi lemah. Karena itu iman terus-menerus
disertai, didampingi, diisi dengan firman. Tanpa firman, iman melemah. Tanpa firman, iman tidak mungkin bertumbuh. Tanpa firman, iman tidak mungkin dikuatkan. Hanya oleh firman, oleh pekerjaan Roh Kudus, iman makin bertumbuh, iman makin kuat, dan iman makin matang, makin dewasa. Iman adalah kemampuan percaya pada firman itu sendiri, karena otoritas Allah melalui firman itu sendiri, sehingga menghasilkan ketaatan. Dari mana datangnya ketaatan? Dari iman. Tanpa iman tidak mungkin seorang taat. Tanpa iman tidak mungkin seorang gentar kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berpegang kepada janji Allah. Imanlah yang membuat orang taat, imanlah yang membuat orang setia, imanlah yang membuat orang gentar kepada Allah, imanlah yang membuat orang hormat kepada Allah, imanlah yang membuat orang beribadah kepada Allah, imanlah yang membuat orang melayani Allah, imanlah yang membuat orang berdiri teguh di tengah-tengah goncangan dunia ini. Bapak Ibu, iman ini ada dalam berbagai tingkatan. Ada lemah, iman kuat. Serta seringkali dan dengan berbagai cara diserang, diperlemah. Tetapi selalu menang, selalu bertumbuh, selalu mencapai, hanya mungkin lambat. Maka itu orang percaya makin aktif dia belajar firman, dan merendahkan diri hidup dengan firman, dikuasai Roh Kudus, maka orang ini mengalami proses pendewasaan iman dengan cepat. Sehingga dia menjadi pribadi yang teguh, pribadi yang berbuah, pribadi yang berdampak, pribadi yang menginjili, pribadi yang membagi semua kekayaan yang dia terima dari Allah, yaitu kekayaan rohani kepada dunia, kepada orang di sekitar dia. Itulah topik tentang iman. Yang ke-11, pembenaran. Orang yang dipanggil secara efektif dilahirkan kembali, mereka juga dibenarkan dengan pengampunan dosa dan dengan memperhitungkan serta menerima pribadi mereka sebagai yang benar. Ya, Bapak Ibu, dengan memperhitungkan ketaatan dan penebusan Kristus. Jadi Kristuslah yang menjadi tolok ukur. Mengapa manusia berdosa dibenarkan? Ya, lalu kita oleh pencerahan Roh Kudus dan firman Allah, lalu kita meyakini firman dan kita dibenarkan, dan pembenaran ini karena jasa Kristus. Ya, jasa Kristus. Kemudian kita disadarkan mengenai kebenaran Kristus dan kebenarannya diterima melalui iman, dan itu yang namanya pemberian Allah. Selanjutnya, kontrasnya, pembenaran bukan dengan cara menanamkan kebenaran ke dalam kita, bahwa Allah menanamkan kebenaran. Itu abstrak dan juga suka dipahami dan tidak benar. Dan juga bukan karena apa yang ada pada diri kita atau apa yang kita lakukan, juga bukan karena Tuhan memperhitungkan iman kita, bukan. Bukan juga dengan tindakan kita percaya, I believe, saya bertidak percaya maka Tuhan memperhitungkan, bukan. Bukan juga dengan ketaatan kita, melainkan karena ketaatan Kristus. Pembenaran oleh iman yang berawal dari anugerah Allah karena jasa Kristus dan karena ketaatan Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan pembenaran oleh iman. Yang ke-12, gereja. Gereja dimengerti dalam dua, yaitu dalam pengertian reform, dua. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tak kelihatan. Gereja yang kelihatan ini cenderungnya gereja organisatoris. Tapi gereja yang kelihatan, yang tak kelihatan adalah gereja yang sejati. Yang tak kelihatan di mata manusia, tapi hanya kelihatan di mata Allah. Ya, maka itu tidak bisa dihakimi dan tidak bisa menghakimi. Bapak Ibu, kita mulai. Gereja yang tidak kelihatan sifatnya kudus dan esa, adalah semua orang pilihan Allah yang bersatu dalam satu tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Ini gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang semua orang percaya, semua orang yang kudus, semua orang yang bersatu dalam satu umat pilihan Allah, ya, bersatu dalam tubuh Kristus, dan di mana Kristus adalah kepalanya. Inilah gereja rohani. Gereja yang tidak dapat dilihat karena gedungnya, karena orang-orangnya, karena organisasinya. Yang kedua, gereja yang kelihatan. Bersifat kudus, esa.
Semua orang di seluruh dunia yang telah menjadi anggota gereja A, B, C, D, dan menerima pemberitaan Injil, menerima sakramen, disiplin gereja, dan demi kekudusan gereja. Inilah gereja yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan ada dalam gereja yang kelihatan. Mereka memiliki tingkat kemurnian yang berbeda-beda, tergantung pada ajaran Injil yang diajarkan, yang diterima, yang dialami, dan yang dilaksanakan oleh mereka. Inilah gereja. Yang banyak pembahasan tentang gereja, tetapi yang unik dalam teologi reform, gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang sejati adalah gereja yang tidak kelihatan. Sedangkan gereja yang sejati tidak mungkin berubah, tidak mungkin hilang, tidak mungkin hancur, tidak mungkin terbakar. Tapi gereja yang kelihatan sangat mungkin dimanipulasi, dirusak, dibakar, dikotori. Itulah perbedaan teologi reform atau pandangan reform tentang gereja. Dan tanda-tanda gereja yang sejati paling tidak ada firman Allah diberitakan, ada penyelenggaraan sakramen gereja, ada disiplin gereja ditambah dengan adanya pemberitaan Injil keluar gereja. Jadi namanya gereja yang sejati, yang utama sejatinya gereja, ada proclaiming the gospel, ada pemberitaan Injil, dan ada penyelenggaraan sakramen, baptisan, dan perjamuan kudus. Dan ada disiplin dalam rangka menjaga kebenaran dalam gereja dan kekudusan dalam gereja, perlu ada penerapan disiplin-disiplin. Ya, namun saya katakan disiplin itu harus mengandung dua hal minimal, harus mengandung pastoral dan mengandung edukasional. Kita mendisiplinkan orang yang salah, yang berdosa, karena dengan cara merangkul seperti Allah, pastoral, tapi juga dengan cara mendidik dan menunjukkan dan konsekuensi dosa, yaitu secara edukasional. Dan yang terakhir, yaitu pemberitaan Injil. Penginjilan adalah tanda gereja yang sejati. Gereja yang tidak menginjili bukan gereja. Jelas. Saya sudah menulis dalam buku tentang teologi Injil palsu dalam gereja. Subpokok bahasan kedua, teologi Injil dan penginjilan. Injil adalah jantung gereja. Injil adalah jiwa gereja. So, manusia tanpa jiwa mati. Tidak ada apa-apanya. Manusia tanpa jantung mati. Karena itu, Injil jantung gereja, maka gereja tanpa Injil, maka dia tidak patut disebut gereja lagi. Bapak Bu, yang sakramen. Pokok bahasan berikut sakramen. Berdasarkan Westminster Confession of Faith, sakramen hanya dibatasi dalam dua, yakni baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen sebagai tanda dan materi perjanjian anugerah. Jadi itu tanda, meterai perjanjian. Anugerah Allah yang dalam Kristus Yesus yang diterima dengan iman, ditandai dengan ketaatan kita untuk dibaptis. Tanda kita dimeteraikan, tanda kita berada dalam perjanjian Allah, itu sakramen. Dan baptisan orang percaya dilakukan di hadapan jemaat sebagai tanda masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, tapi juga masuk dalam komunitas gereja yang kelihatan sebagai manifestasi daripada kesatuan tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Perjamuan kudus, di mana roti dan anggur dipahami sebagai tanda dan lambang kehadiran Kristus, seperti pandangan Zwingli, kemudian diperkaya dengan John Calvin. Tubuh dan darah dipahami secara rohani yang diterima oleh iman orang percaya. Tubuh dan darah itu dilihat secara dengan iman. Ya, roti dan anggur dilihat dengan iman sebagai tubuh dan darah Kristus by faith. Tapi kalau Zwingli dan kedua-duanya bisa saling memperkaya. Ini ada pada praktek teologi atau gereja-gereja reformasi atau reform. Nah, terakhir, akhir zaman. Sistem penafsiran kitab Wahyu untuk memahami akhir zaman. Reform mengakui atau menetapkan sistem penafsiran kitab, yaitu simbolis, atau juga dipahami ideal, atau juga dipahami dengan istilah spiritual interpretation. Penafsiran rohani, penafsiran simbol. Karena tidak
kecuali yang Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, ini bisa dipahami secara literal. Pasal 4 sampai pasal 20, bahasa-bahasa ungkapan seperti mata-mata, lautan kaca, dan semua itu hanya dapat dimengerti dengan bahasa simbol. Bahwa itu punya meaning simbolis. Misalnya 666, angka 3, angka 4, angka 7, angka 12. Itu punya simbol, punya makna simbolis. Ya, tapi sayangnya ada teologi yang sangat menekankan literal. 6, 6. Kalau 7, 8 sukar sekali, inkonsisten. Lalu waktu dalam Wahyu pasal 20, di mana ular naga itu ditangkap dan dimasukkan dalam lubang yang dalam, kemudian dimetrai, dipakai rantai. Pertanyaan saya, rantai apa? Kalau rantainya rantai sungguhan, rantai dari besi baja, masa iblis tidak mampu menghancurkan itu? Itu bahasa simbolis. Bahwa itu menyangkut kedaulatan Allah. Bahwa iblis dikontrol oleh kedaulatan Allah. Ini dulu secara singkat. Kita mengerti penafsiran dulu. Lalu yang kedua, eskatologi dalam pandangan reform dimengerti dalam dua. Last days and last day. Sudah digenapi. Fulfillment. Tapi dia bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 1000 tahun. Itu namanya last days. Hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu dimulai sejak Tuhan naik ke sorga. Sejak masa gereja. Lalu namanya consummation. Last day. Last day itu hari terakhir. Bukan hari-hari lagi. Hari terakhir, last day. Bukan last days. Last day. Yaitu waktu Tuhan datang kedua kali. Dan dia membangkitkan orang mati. Dan dia menghakimi. Nah, itu namanya last day. Nah, sekarang kita sedang last days. Ya. Era kita, masa kini, pada kita hidup sekarang ini, kita sedang last days, hari-hari terakhir. When Jesus come, ya, itu namanya hari terakhir. Final. Hari terakhir namanya consummation adalah final day. Tapi hari-hari terakhir, kita sedang menanti dia. Ya, kita sedang menunggu dia, namanya last days. Nah, setelah kematian tubuh, nah ini mengenai eskatologi. Kapan sih eskatologi berlangsung? Sejak seorang mati, seorang meninggal. Itulah akhir bagi dia, itulah akhir zaman. Jadi ada dua jenis akhir zaman. Akhir zaman secara individual dan akhir zaman secara komunal. Akhir zaman secara individual yaitu kematian setiap orang. Baik percaya maupun tidak percaya. Itulah eskatologi. Dan itulah akhir, last day mereka. Namun akan datang Tuhan datang kedua kali. Di atas awan, dan kedatangannya disambut oleh komunitas, bukan oleh personal, bukan oleh individu. Maka namanya eskatologi, komunal eskatologi. Bapak Ibu, Kristus Yesus datang kembali, namanya parousia, pada waktunya, bukan waktu kita, waktunya. Dan secara lahiriah atau kasat mata, sebagaimana dia naik ke sorga, dia akan datang juga, dan orang akan memandang dia. Ini yang namanya tanda ajaib parousia, tanda ajaib kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terjadi secara simultan, pada saat yang sama, manusia, orang yang masih hidup, diubahkan. Ya, semua yang manusia di dunia ini yang tidak mati pada waktu Tuhan Yesus datang langsung diubahkan. Dan setelah itu juga dia membangkitkan orang-orang mati. Baik yang percaya Tuhan Yesus, tubuh-tubuhnya dibangkitkan. Dan yang sudah percaya Tuhan Yesus, tubuhnya pun dibangkitkan. Dan dihakimi. Ya, dihakimi. Yang percaya dimuliakan. Yang tidak percaya dihukum selama-lamanya. Penutup. Sebelum saya penutup, saya mau tambah sedikit dulu. Mengenai akhir zaman. Bahwa orang yang meninggal hari ini, meninggal kemarin, jiwanya langsung ke Firdaus, langsung ke sorga, langsung bersama-sama dengan Allah, jiwanya. Ya, tubuhnya masih di kuburan. Perlu menunggu waktu Tuhan datang kedua kali, terjadi kebangkitan. Maka tubuh orang percaya yang dibangkitkan
dia akan menyatu dengan jiwanya yang sudah ada surga. Itu namanya consummation. Itu yang namanya kesempurnaan, keselamatan yang sempurna, yang dikenal dengan penyempurnaan atau consummation. Demikian hanya orang berdosa yang sudah meninggal pada zaman Adam, pada zaman Abraham, zaman Nuh, zaman Musa, zaman Daud, abad 1, abad 2, kemarin hari orang yang meninggal dan mereka tidak percaya, jiwa mereka langsung dalam hukuman kekal. Tidak disimpan lagi, tidak ditampung lagi. Sudah dalam hukuman kekal dan jiwanya terhukum. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang, kemudian kebangkitan tubuh orang tidak percaya akan menyatu dengan jiwanya di neraka. Sehingga genaplah kesempurnaan penderitaan dan kematian kekal orang-orang yang tidak percaya. Itu tambahan saya mengenai akhir zaman. Penutup. Apabila tema-tema teologi reform yang sebagian kecil dan singkat saya utarakan tadi berbeda dan bahkan bertentangan dengan pandangan teologi gereja kita sekarang, itu menjelaskan bahwa teologi kita telah bergeser dan menyimpang sehingga harus dikembalikan. Kenapa? Karena asal-usul teologi kita itu dari reformasi. Sebagaimana asal-usul teologi reformasi dari gereja perjanjian baru. Jadi kalau kita melihat teologi kita sudah berbeda dengan topik-topik tema-tema teologi, penjelasannya berbeda, kitalah yang bergeser. Kita harus berbalik. Kita harus kembali pada asal-usul nenek moyang teologi kita, yaitu reformasi atau reform. Atau apabila tema-tema teologi reform sama dengan pandangan teologi gereja kita sekarang ini, itu menjelaskan bahwa teologi kita tetap berakar, berasal, dan terpelihara dalam teologi reform. Ya, akhirnya, ya Allah, tolonglah kami untuk tetap setia kepada firman-Mu. Ya, tetap setia pada firman-Mu. Amin.